Assalamualaikum. Mari kita lihat judulnya, Muslim Arab, pohon Natal dan merayakan Natal tidak haram. Merayakan Natal tidak haram. Muslim Indonesia ngucapin Natal saja itu haram. Lihat bagian judul bawahnya, agama Islam di Indonesia itu tergantung apa yang dikatakan ulama. Pernyataan di atas ini terkesan umat Islam harus mengucapkan Natal. Jadi memaksa umat Islam harus mengucapkan Natal. Bahkan lihat mengundang reaksi komentar yang sangat hebat luar biasa. Yang pertama, Islam Indonesia, botolnya gak ada obat. Botol sebotol-botolnya. Di Indonesia, Konoha pada botol. Komentarnya begitu sangat keji. Komentarnya begitu sangat luar biasa menyayat hati ya ikhwah. Jadi di sini kita bisa melihat ada seorang non-muslim sengaja mewawancarai seorang muslimah lalu menyatakan dan menanyakan, bolehkah mengucapkan selamat Natal? Ketika muslimah itu menjawab boleh, videonya kemudian di-up oleh orang Kristen seolah menjadi satir untuk saudara-saudara muslim yang meyakini hukumnya mengucapkan Natal itu tidak boleh. Ada orang yang begitu ingin umat Islam itu mengucapkan Natal sampai-sampai mereka mencari-cari pembenaran dengan cara seperti itu ya kafilah. Baik, kalau misalkan kita melihat dari videonya, dari komentarnya, bahkan dari judulnya, ini seolah-olah umat Islam itu dipaksa untuk mengucapkan selamat Natal. Padahal toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi itu tidak harus dipaksakan. Toleransi itu ya kita menjaga agar kita saling menghargai. Tetapi kenapa kok bisa seperti itu kafilah? Baik, di sini kami akan jelaskan dengan sedetail mungkin kenapa umat Islam tidak boleh mengucapkan Natal, supaya jelas dan supaya non-muslim tidak bertanya lagi. Bahkan non-muslim di sana terkesan kalau umat Islam tidak mengucapkan itu seakan-akan umat Islam itu tidak toleransi. Padahal ketika umat Islam merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, tidak kemudian memaksa kepada non-muslim harus mengucapkan selamat Aid seperti itu ya kawan. Tapi ya nggak apa-apa, kita akan bahas terlebih dahulu supaya menjadi paham bagaimana penjelasannya. Baik, kita awali terlebih dahulu dari definisi apa itu Natal. Natal, kalau misalkan kita melihat dari sumber KBBI, Natal yaitu kelahiran seseorang dan kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi maknanya kelahiran seseorang, kelahiran Isa Al-Masih atau yang disebut dengan Yesus Kristus. Baik, yang kedua, kalau misalkan kita melihat pemahaman secara umum yang dipercayai oleh non-muslim di sana atau orang Kristen, bahwa Natal itu adalah hari raya besar umat Kristiani yang dirayakan setiap 25 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang melambangkan kasih, damai, dan penebusan dosa. Juru Selamat, penebusan dosa, dirayakan dengan kebaktian gereja, dekorasi pohon Natal, tukar kado, serta kebersamaan keluarga dan kerabat. Maka dari definisi ini akan melahirkan dua pemahaman. Pemahamannya apa? Nah, terbagi dua manakala ada yang mengucapkan selamat Natal. Yang pertama, selamat atas kelahiran Yesus saja, tidak diiming-iming yang lainnya. Jadi selamat, mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus saja, top, seperti itu. Yang kedua, selamat atas kelahiran Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa, bahkan sebagai anak Allah. Jadi, dari definisi tadi, kita bisa menyimpulkan ada yang mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus saja, dan ada yang kedua, selamat atas kelahiran Yesus sebagai juru selamat, kemudian sebagai penebusan dosa, bahkan sebagai anak Allah, begitu ya, yang diyakini oleh orang-orang Kristen di sana. Maka, dari dua pemahaman ini, dari dua ucapan ini, dari dua kategori ini, akan melahirkan juga seperti ini. Ya, jadi, bagaimana kalau misalkan ada muslim yang mengucapkan selamat Natal? Terbagi dua. Yang pertama, kalau selamat atas kelahiran saja tanpa meyakini hal yang lain, maka terbagi dua pendapat. Pendapat yang pertama diperbolehkan, tapi tidak pas saja bagi muslim. Kenapa? Karena yang diselamati tidak ada di tempat. Karena yang diucapkan selamat itu tidak di tempat. Kalau misalkan hal ini menjadi seremonial seperti ulang tahun, ya sama halnya ketika kita memberikan selamat kepada orang yang kemudian menikah, selamat menempuh hidup baru, selamat sukses, selamat menjadi direktur. Maka orang yang diselamati oleh kita tentunya harus ada di depan kita, harus ada di hadapan mata kita. Atau misalkan dengan secara tidak langsung melalui WA, video call, dan lain sebagainya. Boleh seperti itu. Artinya kurang pas saja kalau misalkan yang diselamati itu tidak hadir di depan kita. Tapi dalam hal ini diperbolehkan menurut satu ulama. Dan yang kedua, justru diharamkan. Kenapa? Karena tasyabbuh, mengikuti ritual atau perayaan di luar Islam. Baik, dan yang poin kedua,
ini jelas diharamkan. Kalau mengucapkan selamat atas kelahiran, kemudian mengucapkan selamat atas jadi juru selamatnya atau penebusan dosanya, terlebih sebagai anak Tuhan, maka akan merusak akidah dan ini diharamkan menurut Islam. Jadi jelas di sini terbagi dua. Yang pertama ada yang kemudian diperbolehkan tapi kurang pas saja, dan yang kedua jelas diharamkan dan jelas ini akan merusak akidah kalau diembel-embeli bahwa Yesus itu sebagai penebus dosa, sebagai juru selamat. Karena dalam Islam tidak ada juru selamat, tidak ada penebus dosa, kecuali semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah. Nah, di sini kami sampaikan sejatinya umat Islam tidak menunggu hari Natal untuk mengucapkan selamat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita senantiasa memberikan selamat, memberikan doa kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak harus menunggu Natal, tetapi setiap kami membaca atau mengucapkan kalimat Isa, maka senantiasa diikuti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa alaihissalam. Maka sejatinya kita mengucapkan Isa alaihissalam bukan hanya Nabi Isa saja, berikut nabi-nabi Allah yang lainnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Adam alaihissalatu wassalam, bahkan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala kami mengucapkan alaihissalam, Jibril alaihissalam. Jadi sejatinya umat Islam tidak harus menunggu dulu hari Natal untuk mengucapkan salam, mendoakan keselamatan atas dirinya, tetapi sejatinya ketika kami menyebutkan namanya, kami akan mengucapkan alaihissalam, alaihissalam, alaihissalatu wassalam, dan lain sebagainya. Maka kalau misalkan ada seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal, ya silakan saja, itu diperbolehkan, tetapi niat mengucapkan itu seperti apa dan kembali lagi kepada dirinya. Jangan dipukul rata semua orang Arab mengucapkan dan merayakan Natal, itu tidak benar dan itu hoax belaka. Dan hati-hati Anda jangan membuat framing seolah-olah yang mengatakan 1, 2 seperti itu kemudian Anda memukul rata bahwa muslim seperti itu di Timur Tengah. Kan ini sangat rancu dan sangat kacau pemahaman yang semacam ini. Maka di sini kami jelaskan kembali, toleransi itu bukan dipaksa untuk mengucapkan hal tertentu dalam keyakinan tertentu, tidak seperti itu. Justru toleransi itu saling menjaga, saling menghormati. Anda melaksanakan Natal, silahkan. Anda dengan kepercayaan Anda ibadah seperti itu, Anda ritual seperti itu, kami membiarkan dan tanpa mengganggu dan lain sebagainya. Kami pun juga ketika melaksanakan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, kami tidak memaksa Anda harus mengucapkan selamat kepada kami. Karena yakin Idul Fitri, Idul Adha bukan keyakinan Anda dan bukan ranah Anda untuk ikut campur kepada perayaan Islam. Tetapi kita saling menghormati, kita saling menjaga, kita saling toleransi, dan ini rasa-rasanya lebih indah. Tidak harus kemudian Anda mengucapkan umat Islam Indonesia botol, dan komentar Anda sejatinya kalau Anda dewasa beragama, tidak seperti itu, mengucapkan hal-hal yang tidak pantas dan mengucapkan hal-hal yang kotor. Justru itu menyakiti perasaan orang yang kemudian tidak seagama dengan Anda. Maka berdewasalah Anda beragama dan bertoleransilah untuk saling menghormati, dan tidak harus kemudian memaksa agar kami mengucapkan hal-hal yang kemudian dalam agama kami itu dilarang. Semoga video yang kami tayangkan ini kita menjadi dewasa dalam beragama. Toleransi itu bukan untuk dipaksa, toleransi itu bukan mencampur adukan dan bukan kolaborasi, tapi toleransi itu saling menghormati antara agama satu dan agama yang lainnya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa la aqulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.